Guys, what is it? Psychology behind Our material is about the psychology behind love, right? Psikologi di balik cinta. Ya, bacanya gimana? Itu meskipun ada tulisan P-nya tapi nggak dibaca ya, psychology gitu doang ya. Letupin K-nya, yang penting guys pop sound-nya kece beda gece, berdasarkan suaranya berarti ke psychology gitu ya. The psychology behind what is it? Love, right? Bacanya cinta gimana? Love. A pendek ya guys ya, and then V, love. Jangan sampai ketukar sama tertawa. Tertawa itu A-nya panjang, pakai F dia, love ya. Love sama love ya. Love, ini berarti love ya. The psychology behind love. Psikologi di balik cinta ya. Oke, langsung sambung aja. Love is a complex emotion. Love is a complex emotion. Is itu dibaca is ya guys ya. Love is a. Langsung sambung aja. Love is a gitu ya. Love is a complex emotion. Love is a complex emotion. Emotion, alright. That has fascinated psychologists. That has fascinated Psychologists for centuries. for centuries. Cinta adalah what is it guys? Emosi yang kompleks. Kompleks itu ini ya, banyak elemennya. Apakah pasti rumit? Belum tentu guys. For example like orang akuntan, kali kita yang kerjain kayaknya rumit. Tapi kalau bagi dia ya kompleks aja, nggak rumit. Banyak aja yang abis ini apa gitu aja guys. Kompleks ya dia maksudnya. Banyak komponen, banyak elemennya. Cinta adalah emosi kompleks yang that has fascinated. Fascinated itu tertarik yang memikat guys. Menarik yang memikat. Fascinating tahu? Fascinating, interesting, intriguing. Kalau interesting itu kan tertarik biasa. Intriguing, tertarik yang bikin penasaran. Intriguing. Biasanya saya kan di atas ini kan ada tulisan intriguing yang ada ramayong-ramayongnya. Intriguing topic, ya kan di atasnya pas nih. Intriguing itu interesting yang bikin penasaran. Ya, padahal enggak juga ya. Biasa aja ya. Intriguing. Kalau fascinating yang mempesona, yang memikat gitu ya, karena pesonanya, ya. Beda ininya, beda penggunaannya. Kalau fascinated, kalau ini ed ya, ed berarti dia yang merasakan kayak amazing. You are amazing, Mr. Ahmad. Amazing kamu. Berarti saya merasakan amazed. Ada ed-nya, amazed. You are interesting, so that's why I'm interested. Gitu ya. You're boring, so that's why I'm bored. Ya kan kayak gitu. Novus. Kok. Alright, and then fascinated psychologists for centuries, selama berabad-abad. Cinta adalah emosi kompleks yang telah memikat psikolog selama berabad-abad. Kalau berabad-abad ya centuries, right? Kalau periode 10 tahunan, decades, right? Dekade. Kalau periode 1000 tahun, milenium. Kalau 1000 tahun, milenium. Kalau lebih dari 1000 tahun, masih ribuan tahun, bilang aja milenia. Milenia ya guys ya. Alright, Fadil. Cek, udah ada ya. Alright, berarti gimana nih? Cinta adalah emosi kompleks yang telah memikat para psikolog selama berabad-abad ya, karena pesonanya. It encompasses, guys. It encompasses a myriad of feelings. Okay, alright, including affection. Sabar. Fajar. Udah ada, alright. Affection, what is it? Passion, come on. And attachment. Encompasses itu mencakup ya, saya itu mencakup apa? Gunakan encompass. Karena kok ada es-nya lagi ya, karena it kan. Subjeknya kan it, berarti kan ketambahan es di simple present, ya kan? It encompasses berarti cinta itu mencakup a myriad. Myriad itu macam-macam guys. Dia itu many, sama kayak many sama much, cuman dia bervariasi. Ya, myriad itu banyak yang bervariasi. Kalau many kan belum tentu bervariasi, ya. Myriads of feelings, berarti perasaan-perasaan yang bervariasi ya guys ya. Including termasuk apa? Affection. Affection itu kasih sayang. Kasih sayangnya itu berupa kayak pelukan. Kucing, kita megang kucing, sayang. Udah ada Adil. Sayang. Pokoknya kita sama pasangan kita, itu namanya affection. Kalau rasa kasihan, kasih sayang pada orang lain, merasa kasihan itu compassion, Mr. Rizky. Alright, compassion. Bisa ya bedain antara ini ya, compassion sama affection ya. Affection kalau pas pacaran gitu aja kayak gampangnya.
peluk-pelukan gitu loh, affection itu loh. Peluk, dicium segala macam, pokoknya itulah. Jangan lihat saya. Kalau compassion itu perasaan kemanusiaan, kasih sayang sebagai kemanusiaan, gitu guys. Ya. Alright, compassion, ingat-ingat. Kalau passion, terus ada kata-kata passion. Passion emang hasrat ya? Iya, passion emang hasrat. Terus desire apa guys? Pernah lihat desire ya? Desire itu yang nafsu lah, nafsu. Ibarat nafsu itu cuma sementara. Kalau passion itu intens. Kayak saya passionnya di musik, ya seneng banget gitu ya. Kalau desire itu kayak sementara, bisa secara fisik, bisa secara emosional. Kita ngelihat, aduh ada cewek lagi, ada ngelihat cewek, wow, seksi banget gitu, desire namanya ya kan. Nah, habis itu udah itu kalau desire ya sementara doang. Kalau benar-benar saya pokoknya main bola terus, saya mau jadi pemain bola, itu passion. Alright, gitu ya. Lebih dalam kalau passion daripada desire. And attachment, keterikatan. Ya, terikatnya saling terikat gitu ya. Jadi cinta mencakup berbagai macam perasaan termasuk kasih sayang, hasrat dan rasa terikat, keterikatan, attachment, right? Lanjut guys, from a psychological perspective. Okay, love can be understood through various theories. Through various theories ya, teori-teori ya, such as attachment theory. Attachment theory, okay. From a psychological perspective, dari perspektif psikologis ya guys, love can be understood. Cinta itu bisa dipahami through various theories, dari berbagai macam teori. Contohnya, ini John Ball apa siapa gitu, Bowlby apa siapa namanya itu, dari Amerika guys, kalau nggak salah. Itu dia menelurkan yang namanya attachment theory, teori keterikatan. Jadi gini, anak-anak itu bisa dinilai gedenya kayak apa rasa cintanya kalau kita bisa ngelihat masa kecilnya. Jadi kalau dia sering ngelihat bapaknya berantem sama ibunya, itu nanti akan berdampak gedenya. Umpamanya, oh bapak itu kalau bercanda sama ibu noyor-noyor kepala, oh berarti nanti saya juga begitu. Di alam bawah sadarnya bilang begitu. Secara nggak langsung dia akan jadi seperti itu guys. Makanya anak broken home itu bahaya. Broken home is very dangerous guys. Kalau mamanya kalian udah menikah, cerai itu pikir anak juga, gitu guys. Apalagi dia diasuh sama orang yang nggak bener, lebih parah lagi. Nah, kan tergantung lingkungan. Bahkan guys, untuk pendidikan, for the education, teman-teman, pendidikan terbaik seluruh dunia di mana? Enggak negara, maksudnya negara. Singapura, hah? Finland, Irlandia. Iya Finland ya. Setuju ya? Ya tahu ya. Teman-teman tahu TK itu diajarin sama siapa? TK di Finland. Levelnya seapa? Oh, S2. No, profesor yang ngajarin TK dia. S2 itu kalau udah SD. Para S2 ngajarin SD. TK harus dipegang sama profesor karena benar-benar cetakan pertamanya harus benar gitu loh. Orang tuanya juga dipanggil, ya kalian harus gini-gini sama anak kalian, kalau nggak bagus bakalan dicabut haknya. Kalau di negara-negara maju kita nggak bener ngedidik anak itu bisa dicabut loh. Nggak layak, berarti kamu orang tua yang nggak layak, bisa ditaruh di tempat lain. Kalau di negara maju kayak Amerika, Finland, kalau di Indonesia bodo amat, nggak sempat pemerintahnya. Pokoknya sama bapakmu sana. Yeah. Itu namanya teori keterikatan. Bagaimana kita bisa melihat pola cinta pengasuhan awal itu akan berdampak pada gedenya nanti, ya guys ya. Oke, this theory, sebentar, guys, bisa ngebedain antara cinta, sayang dan suka? Bisa? Suka itu kan biasa aja suka, ya saya suka gitu ya, suka iPhone atau suka kamu, aku suka kamu, suka biasa aja. Kalau sayang berupa kehangatan, oh sayang, kayak di keluarga gitu ya. Saya sama bapak saya sayang sir, saya sama ibu saya sayang sir. Berani berkorban nggak demi mereka? Kalau berani berkorban berarti itu cinta. Gitu aja. Karena kalau itu ditanyakan ke ibu bapakmu, mereka akan bilang iya, saya akan berkorban untuk anak saya, berarti itu cinta. Kalau pacaran nggak mau berkorban, ya kan? Itu ya sayang doang, gitu. Suka, sayang, cinta. Nah, kalau orang ditinggal nikah sir, terus dia tetap mau datang di pernikahan, ya itu cinta. Ya, kecuali dia bikin bom di bawah ini ya, jedar, beda lagi itu ya. Ya, pokoknya kamu bisa dapat yang lebih bagus dari saya, itu juga cinta. Oke, alright, oke, this theory, guys, posits itu ya kayak bilang gitu ya. Kalau bilang kan posits, bilang secara formal tuh posits. Kalau bilang biasa ya say.
Ya kan kalau berdebat itu argue, mendebat, argue. Posit ya say tapi secara ini ya formal karena yang bilang siapa? Teori, ya kan teori. Theory. The theory posit. Oke, baca dulu. This theory posits that early relationships with caregivers influence our capacity to form romantic bonds later in life. Oke, teori ini berpendapat bahwa early relationship, hubungan awal with caregivers. Caregivers kayak orang tua, kayak pengasuh, babysitter segala macam. Caregivers, guys, influence itu mempengaruhi our capacity, kemampuan kita to form romantic bonds, untuk membentuk ikatan romantis kita di kemudian hari, later in life. Jadi apa yang dicontohkan pada waktu kita kecil oleh pengasuh kita atau orang tua kita, itulah yang kita pahami, guys, ketika kita dewasa. Maksudnya gitu. Alright. Jadi pola pengasuhan di masa kecil mempengaruhi kemampuan kita untuk membentuk ikatan romantis di kemudian hari dengan orang lain ya. Ini jangan dipikir sama si caregivernya, itu kan pengasuhmu ya. Ya, kalau dia ngerawatnya dengan penuh kasih sayang ya kamu nanti sama pasanganmu dengan penuh kasih sayang juga gitu, guys. Alright. Oke, lanjut dulu. Neurochemicals like oxytocin. Neuro itu saraf ya, guys ya. And dopamine play a crucial role in fostering feelings of love and connection. Neurokimia, zat-zat kimia yang di saraf itu, guys, seperti oksitosin apa, guys? Hormon cinta. Kalau kita tertarik sama orang itu hormon yang berperan itu oksitosin ya. Dan dopamin hormon kebahagiaan. Tapi untuk mendorong kebahagiaan itu butuh endorfin. Endorfin dihasilkan dengan olahraga. Nah, kayak gitu-gitu, guys. Kalau yang mengatur mood kita namanya hormon apa? Serotonin. Udah, gak usah pikirin. Pokoknya itulah namanya. Susah, guys, itu. Dopamin. Kalau dicontohin dopamin itu kayak kita mau ngedate gitu ya. Belum ngedate tapi udah deg-degan. Nah, itu dopamin. Lagi dopamin kena itu. Dopamin. Nah, aduh. Deg-degan kayak gimana gitu ya, guys ya. Enggak. Kok efek drugs sih? Sebentar. Kayak bentar lagi, wah saya mau ketemu orang yang saya cintai. Ya, aku mau ketemu pacarmu gitu ya. Sebelum ketemu itu kan kayak ada deg-degan, rasa seneng, nggak sabar, jam itu kayak lama banget. Itu lagi dopamin lagi naik gitu. Kalau oksitosin itu kayak kita ngeliat seret, wah keren ya. Nah, itu oksitosin lagi main. Hormon cinta. Makanya kalau ada orang bilang cinta pandangan pertama, dia oksitosinnya tinggi dan dia prosesnya cepet ya, nggak butuh waktu lama. Kalau umpamanya udah bareng tapi nggak muncul hormon oksitosin itu, ya udah nggak bakalan cinta juga gitu, guys ya. Neurokimia seperti oksitosin dan dopamin play a crucial role, memainkan peran penting dalam menumbuhkan perasaan cinta dan connection ya, aman lah ya. Oke, love can also be seen, right? Dilihat ya, as a social construction bisa that varies across cultures. Okay, and societies. Alright, yes. Yes. Namanya paling gampang nih, yes. Alright, okay, yes. Udah hampir habis kamu datang. Alright, hampir habis ini. Cerita tentang Romeo and Juliet-nya udah lewat nih. Okay. Love can also be seen. Cinta juga bisa dapat dilihat sebagai konstruksi sosial, guys, yang membangun ya peradaban ini kan cinta. Kalau bapak ibumu nggak saling mencintai, ya nggak ada kamu. Itu aja gampang penjelasannya ya. Gitu. Right. Tapi sebenarnya cara menjelaskan seperti itu tuh ada ininya, guys. Ada ilmunya, namanya ilmu filsafat, tau nggak ilmu filsafat? Setiap ada ini, gampangnya gimana kita cari akarnya udah. Apa sih ini konstruksi sosial segala macam? Ini kalau muter-muter ini bakalan makan waktu semenit. Gini aja, bapak ibumu kalau nggak mencintai nggak ada kamu, udah. Itu akan membangun konstruksi sosial. Ada kakek, nenek, cucu segala macam, itu karena ada cinta di antara salah satu itu. Antara pasang-pasangan itu ya. Alright. Tapi cinta itu kalau orang Jawa bilang tresno jalaran sangka kulino. Cinta itu karena keterbiasa. Makanya dulu banyak perjodohan. Nah, guys, for me, guys, ketika kalian mencintai seseorang, pastikan kalian juga punya satu hal, respect, saling respect, karena itu yang akan bertahan lebih dari cinta.
kata-kata aku akan mencintaimu sampai kapanpun itu bullshit guys. Karena cinta itu kan perasaan itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau respect ya udah, mau kamu cinta nggak cinta kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Itu namanya respect. Respect lebih bertahan lama daripada cinta. Alright, gitu pokoknya. Respect. Love can also be seen social konstruksi that various yang bervariasi across cultures. Bervariasi di seluruh budaya dan masyarakat. Budaya itu cara hidup masyarakat secara keseluruhan ya. Oke, cara hidup masyarakat ya membangun peradaban guys ya. Oke, yang dimaksud peradaban itu apa sih guys? Peradaban perkumpulan gampangnya gitu guys. Dulu itu manusia tuh berburu nggak ada peradaban, ya udah mencar lagi, nyari makan mencar mungkin 3 orang 5 orang, tapi setelah munculnya pertanian, nah mereka ngumpul di satu tempat, itulah yang disebut peradaban, perkumpulan yang turun temurun nantinya, peradaban, alright, budaya dan masyarakat. Oke, 3 lagi aman. Additionally, the phenomenon of love at the first sight can be explained by the brain's rapid processing of attraction. Brain's rapid processing of attraction. Sebagai tambahannya selain itu, the phenomenon of love at the first sight, fenomena itu kejadian langka guys ya, gampangannya ya. Kalau kejadian terjadi setiap hari bukan fenomena. Kayak fenomena itu kayak kebakaran di Amerika Serikat, padahal musim salju sekarang. Ya itu fenomena guys ya, yang jarang-jarang ya. Temanmu nggak pernah makan soto, temanmu nggak pernah mandi terus dia mandi, itu fenomena. Nah, gitu maksudnya ya. Jarang, kejadian yang jarang. Cinta pada selain itu fenomena cinta pada pandangan pertama can be explained, dapat dijelaskan oleh by the brain's rapid processing of attraction. Dijelaskan oleh pemrosesan cepat otak terhadap daya tarik ya, oksitosin tadi ya. Oksitosin tadi guys. Kalau oksitosinnya cepat dia langsung suka gitu ya. Alright, kalau dia suka ya kan, ngeliat orang, wah dia cantik, dia ganteng, oke suka dulu ya kan, kenal dia, harus kenal, ngobrol, kenal, wah saya sayang sama dia nih, kayaknya sayang. Kalau mau berkorban itu cinta. Tanpa pengorbanan nggak bisa dibilang cinta. Cinta itu penuh dengan pengorbanan guys ya. Alright. Attraction udah aman. Oke, terakhir ultimately pada akhirnya understanding the psychology, alright. Psychology gitu ya. Behind love can enrich our relationships and emotional well-being. Akhirnya memahami psikologi di balik cinta dapat memperkaya hubungan dan kesejahteraan emosional kita. Alright. Mungkin sebelum teman-teman tanya, terus kita Q&A sampel, saya mau ceritain ini guys, cerita tentang kisah cinta sejati, just 1 minute. Alright. I don't want to waste your time guys. Dulu ada, ini nggak tahu ya asli apa enggak ya, cuman saya tertarik sama ceritanya. Ada seorang petani ganteng nih dia, yang berhubungan sama anaknya raja. Nah, sama anaknya raja. Dan si raja ini tahu, akhirnya pernah dengar itu, raja ini tahu, diancam nih si pemuda ini, pokoknya kamu nggak boleh sama ini, nggak boleh sama anak saya, kamu itu bukan siapa-siapa. Nah akhirnya ketika si petani ketemu lagi sama si putri raja ini, diem-dieman lagi, si petaninya ini, si pemuda ini bilang gini, kamu nggak usah sama saya aja. Diawali dengan kata ini guys, si ceweknya kan, mereka pacaran biasa, si ceweknya sampai kepada omongan gini, kalau aku jadi bunga, kamu jadi apanya, katanya. Nah, si cowoknya jawab apa kira-kira? Ada yang tahu ceritanya? Saya mau jadi matahari, kata dia. Matahari kan jauh, gimana sih maksudnya? Matahari kan jauh. Dikirain si cewek dia bakalan jawab kumbang, kan kumbang sama si bunga kan dekat. Enggak, saya tetap mau jadi matahari. Tapi kan matahari jauh, ya memang saya mau pergi jauh untuk sebentar lagi saya mau pergi jauh, kita nggak bisa ketemu lagi, kayak gitu. Akhirnya pisah tuh mereka. Coba teman-teman pikirin, kenapa dia bilang matahari? Tanpa matahari bunga tidak bisa hidup guys. Itu cinta sejati. Jadi matahari itu benar-benar cinta sama bumi guys. Matahari dapat apa dari bumi selama ini? Dia ngasih cahaya yang bisa bikin tumbuh-tumbuhan hidup. Dia dapat apa dari bumi? Nggak dapat apa-apa. Iya kan, dia ini benar-benar cinta sama bumi. Ya udah Sar, kalau gitu saya mau jadi pecinta sejati, mau jadi kayak matahari. Guys, if you wanna be like a true lover, you have to be strong, you have to be big. Harus jadi besar dan kuat seperti matahari. Matahari itu nanggung semuanya sendirian, panas-panas sendirian. Dan dari dulu dia juga sendirian, like that. Kalau kitanya kuat lah ya, mamanya kita ngebantu orang guys, kita ngebantu orang, kalau kitanya udah
kaya, udah pinter, membantu orang itu gampang, bisa berdampak ke semuanya. Makanya ada pemimpin yang bilang gini, saya mau jadi pemerintah karena saya mau bantu orang banyak. Siapa itu pemimpinnya? Ahok. Ahok dulu kan pengusaha kan, dia jadi pemerintah untuk apa? Dia jadi gubernur untuk apa? Untuk ngebantu orang banyak. Nah, dia harus kuat dulu. Saya harus jadi kuat dulu, baru saya bisa bantu orang. Ya, kalau antara lemah sama lemah itu kurang signifikan, guys. Ngebantu orang miskin, ngebantu orang miskin itu kurang signifikan. Tapi kalau orang miskin ini belajar dan dia bisa sampai sukses, ya kan? Itu bisa berdampak pada banyak orang. Kayak gitu. So you have to make yourself stronger than now. Gitu pokoknya ya. Gitulah pokoknya. 1 menit itu tadi ya. 1 menit itu. Alright. Oke, langsung aja. Any question, guys? Aman ya tentang cinta-cinta gampang ya. Di sini misalnya. Berkorban, sacrifice. Kalau mengorbankan. Sacrifice myself to you. I want to. Apa? Kata-katanya gimana? Oh, harus ada konteksnya. Iya, kata-katanya gimana dulu? Karena beda juga nanti tensesnya segala macam. What is it? Sudah mengorbankan waktuku. I want to sacrifice my time for you. I want to give my time for you. Give juga nggak apa-apa sih. Kalau ringan begitu. Yeah, yes. Any question, Miss Rizky? Nothing. Alright. Oke, diacak lagi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Nanti ngobrol dulu ya, face to face. Nanti saya switch lagi ya. Saya pindah-pindah lagi pasangannya. Alright, lanjut ya. Yes. 4.